Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti manusia pada umumnya, Nabi Muhammad SAW juga menangis. Tidak hanya sekali atau dua kali, beliau menangis berkali-kali. Bahkan dalam beberapa keadaan tertentu, tangisan Nabi Muhammad SAW pecah hingga air matanya mengalir deras dan dadanya bergetar. Lantas, apa yang membuat Nabi Muhammad SAW sampai menangis? Apakah penyebabnya sama seperti manusia umumnya? Atau ada hal-hal tertentu? Setidaknya ada beberapa hal yang membuat Nabi Muhammad sampai menangis, bahkan hingga terseduh-seduh. Pertama, orang yang dikasihi meninggal dunia. Ketika anak-anaknya wafat, Nabi Muhammad SAW tidak kuasa menahan diri sehingga menangis terseduh-seduh. Dikisahkan ketika Abdullah wafat, air mata Nabi Muhammad SAW bercucuran di pipinya hingga membasahi janggutnya. Hatinya begitu sedih, namun demikian Nabi Muhammad SAW sadar batasan-batasannya, sehingga dirinya tidak sampai larut pada kesedihan itu. Karena bagaimanapun, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air mata mengalir, bercucuran tidak menetap di mata. Hati pun bersedih. Namun, kami tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi Muhammad SAW saat ada seorang sahabat yang bertanya, apakah Nabi Muhammad SAW menangis ketika Abdullah meninggal dunia? Hal yang sama juga terjadi ketika anak Nabi Muhammad SAW yang lainnya, Ibrahim, wafat. Saat itu Nabi Muhammad SAW meratapi kepergian Ibrahim. Air mata Nabi Muhammad SAW mengalir deras hingga membasahi wajahnya. Melihat hal itu, sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, "Kau menangis, Rasulullah? Bukankah kau sendiri melarang menangisi kematian seseorang?" Ibnu Auf, "Aku tidak melarang menangis. Yang kularang adalah dua teriakan dosa, nyanyian yang tak bermakna dan melalaikan, serta ratapan histeris saat tertimpa musibah dengan menampari wajah dan merobek-robek pakaian. Sedang yang terjadi padaku ini adalah ungkapan kasih sayang," jawab Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga menangis ketika ada sahabatnya meninggal dalam peperangan. Saat Hamzah meninggal ketika perang Uhud misalnya, beliau menangis terseduh-seduh ketika mendengar kabar kepergian pamannya itu. Tangisan Nabi Muhammad SAW kembali pecah saat melihat jenazah Hamzah. Begitupun ketika Ja'far ibnu Ruwahah dan Zaid bin Harisah yang wafat dalam perang Mut'ah. Kedua mata Nabi Muhammad SAW mencucurkan air mata kesedihan kala itu. Yang menyebabkan Rasulullah SAW menangis yang kedua adalah membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu. Hati Nabi Muhammad SAW begitu lembut, sehingga ketika beliau membaca atau ada seorang sahabat yang membaca ayat-ayat tertentu, maka air mata beliau akan bercucuran.
Diceritakan suatu ketika Nabi Muhammad SAW meminta Abdullah bin Mas'ud untuk membaca sebagian ayat Al-Quran. Lantas Abdullah bin Mas'ud membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat 41, dan bagaimanakah keadaan orang kafir jika kami datangkan seorang saksi dari setiap umat dan kami mendatangkanmu, wahai Muhammad, sebagai saksi atas mereka. Tiba-tiba Nabi Muhammad meminta Abdullah bin Mas'ud berhenti. Cukup, kata Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud kemudian menoleh ke arah Nabi. Ia mendapati kalau pada saat itu Nabi Muhammad SAW tengah menangis dan air matanya bercucuran. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 41 menjelaskan tentang posisi Nabi Muhammad SAW yang di akhirat nanti menjadi saksi bagi umatnya yang durhaka. Tangisan Nabi menjadi penanda bahwa hati beliau yang begitu lembut hingga tak sampai hati kalau umatnya nanti menerima penderitaan, meski akibat ulah mereka sendiri. Yang membuat Rasulullah SAW menangis selanjutnya adalah ketika beliau merindukan kampung halamannya. Saat itu Aban bin Sa'id baru saja datang dari Makkah. Sampai di Madinah, dia menemui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya tentang keadaan Makkah saat itu. Kata Aban bin Sa'id, saat dirinya meninggalkan Makkah, hujan sedang turun, rumput izhir tumbuh, dan jawawut liat baru saja berdaun. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW tiba-tiba digayuti air mata. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga menangis setelah menceramahi kaum Ansor. Al-Kisah setelah perang Hunani, Nabi Muhammad SAW membagikan harta rampasan perang kepada kaum Muhajirin dan Mu'allaf. Kaum Ansor yang tidak menerima rampasan perang marah dan kesal dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW tersebut. Nabi kemudian mengumpulkan kaum Ansor dan menceramahi mereka. Kepada kaum Ansor, Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa harta rampasan dari perang Hunain sengaja dibagikan kepada kaum Muhajirin dan Mu'allaf agar mereka semakin kuat keimanan dan keislamannya. Nabi berdalih, kaum Ansor tidak diberi rampasan perang karena mereka sudah kokoh imannya. Setelah mendengar ceramah beliau, kaum Ansor menangis terseduh-seduh. Begitupun dengan Nabi Muhammad SAW.